Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali, duduk di majelis yang dirahmati Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah, kisah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita jadikan sebagai panutan dan tuntunan di dalam kehidupan kita. Mempelajari sirah Rasulullah SAW adalah ibadah, berbeda dengan mempelajari sirah manusia selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti mohon maaf saya sampai jam 4:30 ya. Soalnya sudah janjian sama seseorang. Jadi pada pertemuan yang terakhir, yaitu Rasulullah SAW sudah berhijrah dan kaum muslimin ke Madinah, pindah dan tidak akan kembali. Artinya tidak akan tinggal di Makkah lagi. Rasul dan kaum muslimin yang dari Makkah biasa disebut dengan kaum muhajirun atau muhajirin. Sedangkan orang-orang yang ada di Madinah yang menyambut itu biasa disebut dengan kaum Ansor atau orang-orang yang menolong. Ketika Rasulullah dan kaum muslimin sudah pindah di Madinah, maka otomatis umat Islam bisa dikatakan sebagai penguasa Madinah, di mana sebelumnya ketika di Mekah bertahun-tahun, 13 tahun umat Islam selalu menjadi minoritas, tetapi ketika sudah di Madinah menjadi mayoritas dan Rasulullah sebagai pemimpinnya. Bisa dikatakan Rasulullah adalah presidennya otomatis saat itu. Maka Rasulullah tertuntut atau dituntut dengan keadaan untuk membentuk masyarakat Islam, di mana sebelumnya adalah masyarakat kafir, sehingga ini adalah masyarakat yang baru. Dan ini tantangannya luar biasa. Orang-orang muhajirin terutama yang dari Mekah, mereka adalah orang-orang pedagang, di mana ketika hijrah kebanyakan tidak bawa harta, tidak bawa modal, tidak bawa uang, seadanya, karena harta dan modalnya diambil sama orang-orang kafir. Dan Mekah itu kondisi alamnya gersang, sehingga mereka tidak mungkin untuk bertani. Maka kebanyakan orang-orang muhajirin itu pedagang, pandai di dalam berdagang. Tetapi kondisi Madinah berbeda dengan Mekah, di mana Madinah itu tanahnya lebih subur, lebih dingin, sehingga masyarakatnya mayoritas petani, bertani. Ini tidak klop. Orang-orang yang ada dari Mekah, mereka nggak bisa bertani. Orang-orang yang ada di Madinah tidak bisa mengajari untuk berdagang, karena mereka petani. Maka ini disadari oleh Rasulullah SAW. Di samping itu juga ada bahaya-bahaya yang mengintai, yaitu adanya orang-orang Yahudi di sekitar mereka, yang jumlahnya juga sangat banyak sekali di Madinah itu. Kemudian juga masih ada orang-orang musyrik. Kemudian juga masih ada orang-orang munafik yang mulai bermunculan. Karena ketika di Mekah tidak mungkin muncul, karena kemunafikan itu muncul ketika mereka minoritas, sedikit, menampakkan kebaikan padahal di hatinya keburukan.
Kalau menampakkan keburukan tertindas dia, maka dia pura-pura. Ini orang munafik. Sehingga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang dicatat oleh buku-buku sejarah di dalam membangun masyarakat yang baru itu intinya adalah ada 3. Yang pertama yaitu membangun masjid. Kemudian nanti mempersaudarakan antara orang-orang muhajirun dengan orang-orang ansor, dipersaudarakan. Dan yang ketiga menjalin perdamaian dengan orang-orang Yahudi, menjalin kesepakatan damai dengan orang-orang Yahudi. Jadi yang pertama dilakukan oleh Rasulullah saat itu membangun masjid. Ini hendaklah dijadikan sebagai contoh. Ketika kita di dalam sebuah masyarakat yang baru, maka sebagai seorang muslim jangan lupakan yang pertama kali harus didirikan itu masjid. Nanti masjid itu akan menjadi pusat dakwah. Masjid itu akan menjadi pusat kegiatan. Setelah itu nanti kegiatan-kegiatan yang lainnya akan jalan. Jadi masjid terlebih dahulu yang harus didirikan, sebagaimana Rasulullah SAW. Masjid yang pertama kali didirikan Rasulullah di Madinah adalah Masjid Nabawi, tentu saja. Meskipun sebelumnya ketika hijrah, sebelum masuk ke Madinah, Rasulullah mendirikan Masjid Quba, tapi itu bisa dikatakan di luar Madinah. Nah, Masjid Nabawi ini didirikan Rasulullah di tempat di mana untanya Rasulullah SAW menderum ketika datang hijrah. Ketika datang hijrah, untanya Rasulullah dibiarkan saja oleh Rasulullah berjalan terus sampai di mana tempat unta itu berdiri, di mana unta itu berhenti dan menderum, maka disitulah didirikan masjid oleh Rasulullah. Dan unta itu menderum di sebuah tanah miliknya 2 orang anak yatim. Lalu Rasulullah bertanya, ini tanah punya siapa? Ini anak punyanya 2 anak yatim ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW meminta kepada yang bertanggung jawab terhadap 2 anak yatim ini, atau yang menjadi wali dari 2 anak yatim ini, untuk meminta izin tanahnya dijadikan sebagai masjid. Bahkan 2 anak yatim tadi itu juga sudah ditanya, boleh tidak? Boleh dijadikan masjid. Tapi Rasulullah, anak yatim itu awalnya sudah, silakan diambil saja, tidak usah dibayar, tidak usah beli. Tapi Rasulullah tidak mau. Jadi akhirnya dibeli sama Rasulullah. Cuman tidak disebutkan berapa besaran dibeli tanah itu oleh Rasulullah, yang saat itu Rasulullah sifatnya sebagai pemimpin, bukan pribadi. Artinya tanah itu bukan dibeli atas pribadi, tidak, tapi atas nama kaum muslimin. Nah, itu tanah ada kuburannya orang kafir, ada bangunan-bangunan yang lawas, juga ada pohon-pohon kurma. Lalu Rasulullah memerintahkan orang-orang jadi memulai pembangunan masjid tadi itu untuk menebangi pohon-pohon kurma itu. Kemudian juga bangunan-bangunan yang lawas tadi itu dirobohkan, diratakan dengan tanah, dan kuburannya orang kafir tadi itu dipindahkan, dibongkar, sehingga sudah kelihatan tanah yang luas yang siap untuk dibangun masjid. Nah, kemudian Rasulullah SAW dengan kaum muslimin bergotong royong memulai pembangunan masjid itu dengan penuh kegembiraan, dengan penuh semangat, memulai masyarakat yang baru. Rasulullah memimpin sendiri. Rasul tidak nyuruh-nyuruh saja, tidak ada mandornya. Ya, Rasul mandor sekaligus kerja. Tidak ada yang dibayar saat itu. Hanya Rasulullah SAW mengingatkan orang-orang, atau lebih mendahulukan orang yang mempunyai keterampilan di dalam pembangunan itu,
untuk mengerjakan yang sesuai bidangnya. Ada seseorang yang pandai di dalam mengaduk tanah, ya, adukan tanahnya itu menurut Rasulullah lebih bagus, maka orang itu biarkan dia saja yang mengaduk tanahnya. Jadi orang Mekah itu bahkan ada sebagian sampai sekarang yang masih teknik di dalam pembangunannya itu teknik yang lama dan masih menggunakan tanah dengan batu begitu saja. Bahkan bangunan-bangunan yang ada pada zaman Rasulullah yang masih ada pada saat ini itu masih kuat. Sudah 1400 tahunan begitu. Masih kuat dan masih bisa bertahan lama lagi. Ya, teknik orang zaman dahulu itu memang tidak boleh disepelekan. Meskipun tekniknya bukan teknik modern, tetapi sudah terbukti kekuatannya. Itu Masjid Nabawi. Kemudian mereka bergotong royong, dan di dalam bergotong royong itu Rasulullah membangkitkan semangat dengan membacakan syair-syair Rasulullah. Ya farham al-ansar wal muhajirah la khaira illa khairal akhirah. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirah. Farhamil ansar wal muhajirah. Tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Ya Allah, rahmatilah orang Ansor dan rahmatilah orang-orang Muhajirin. Jadi semangat. Orang kalau kerja sambil diberi semangat itu mereka menjadi giat. Jadi bergotong royong. Kemudian Rasulullah memerintahkan orang-orang untuk membawa batu itu satu-satu. Ada yang semangat sekali yang bernama Ammar bin Yasir. Orang-orang bawa batu satu, dia bawa batu dua. Dipuji oleh Rasulullah. Dilus punggungnya. Wahai Yabna Sumayyah, wahai putranya Sumayyah, engkau betul-betul luar biasa. Orang-orang mendapatkan pahala satu, kamu mendapatkan pahala dua. Karena enggawa dua buah batu itu. Di situ juga Rasulullah menyebutkan masa depannya Ammar bin Yasir. Sesungguhnya makanan yang terakhir kali engkau makan nanti adalah susu, dan kamu nanti akan dibunuh oleh orang-orang yang zalim. Ini diantara nubuah Rasulullah, mukjizat Rasulullah SAW yang diberitahu oleh Allah sehingga mengetahui kematiannya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir nanti meninggal dunia ketika dalam perang Siffin, perang antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Perang dalam masalah politik, di mana saat itu yang mempunyai kekuasaan yang sah adalah Ali bin Abi Thalib, sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu bisa dikatakan sebagai pembangkang atau pemberontak. Dan di dalam perang itu Ammar bin Yasir ikut Ali bin Abi Thalib dan dibunuh oleh salah satu dari pasukannya Muawiyah. Dan sebelum dibunuh, persis seperti kata Rasulullah, Ammar bin Yasir minum susu terlebih dahulu, kemudian perang, dan gugur di dalam medan perang itu. Apa yang dikatakan Rasulullah pasti benar. Tapi apakah sahabat-sahabat ketika sudah diberitahu semacam itu kemudian menjadi malas-malasan di dalam kehidupannya atau dalam ibadahnya? Tidak. Meskipun sudah diberitahu, kamu nanti matinya begini, apa terus kepikiran saja terus kena emah? Tidak. Rasulullah atau sahabat itu pokoknya kalau Rasulullah yang memberitahu, ya mereka sudah pasrah begitu saja kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak takut dengan kematian. Bahkan banyak di antara mereka yang mengharapkan kematian, karena kematian bagi mereka pintu menuju surga. Dan menuju surga, kenapa kok takut? Ketika Rasulullah SAW contoh yang lain mempersiapkan pasukan untuk perang,
di dalam perang Mu'tah, yang Rasulullah saat itu mengatakan bahwasanya pasukan ini nanti dipimpin oleh Usamah bin Zaid. Kalau Usamah gugur, maka diganti dengan Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, nanti diganti dengan Abdullah bin Ruwahah. Ini 3 orang ini udah divonis mati nih sama Rasulullah. Nanti kalau Usamah ini gugur, oh berarti gugur bener. Nanti kalau diganti Ja'far, nanti kalau Ja'far gugur, ini gugur bener berarti. Padahal saat itu Usamah ada di situ, Ja'far ada di situ, Ruwahah, Abdullah bin Ruwahah juga ada di situ. Enggak kemudian, aduh, kayaknya saya enggak jadi ikut perang deh Rasul. Kayaknya, lah kenapa? Ya enggak ada deh pokoknya. Enggak kayak gitu. Tahu mereka, Usama, Ja'far, Abdullah bin Ruwahah, itu tahu saya perang ini nanti akan mati. Subhanallah ya. Tetap mereka perang. Karena apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti terjadi. Apa yang dikatakan Rasul adalah mukjizat. Apa yang dikatakan Rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sahabat-sahabat yang telah diketahui wafatnya oleh Rasulullah SAW. Bahkan nanti juga ketika di dalam perang Badar, itu Rasulullah sudah mengetahui kematiannya orang-orang pemimpin-pemimpin, orang-orang kafir Quraisy. Tidak hanya mengetahui kematiannya, tetapi mengetahui tempat matinya dengan sangat persis. Di pojokan situ, di situ, di situ, itu udah tahu. Rasulullah udah diberitahu terlebih dahulu. Nah, ini Ammar bin Yasir, singkat tentang Ammar bin Yasir yang semangatnya di dalam membangun masjid. Ammar bin Yasir ini juga sebelum hijrah itu mempunyai 2 orang tua yang bernama Ammar, ya, bernama Yasir, dan ibunya namanya Sumayyah. Mereka sekeluarga itu adalah budaknya Abu Jahal, sekeluarga. Budaknya Abu Jahal, tapi semuanya sudah masuk Islam. Sedangkan Abu Jahal musuh Islam yang paling kenceng, yang paling benci dengan Islam. Sehingga keluarga ini dihukum, disiksa dengan siksaan yang maha dahsyat. Sampai Yasir, bapaknya Ammar, mati. Dihukum, dipendam sampai leher gitu. Dan siksaan-siksaan yang lainnya. Dan Sumayyah, ibunya Ammar, ditusuk kemaluannya dengan tombak oleh Abu Jahal sehingga gugur di dalam membela agamanya, karena disuruh untuk keluar dari Islam tapi tidak mau. Dan Ammar, anaknya, putranya, karena tidak kuat, akhirnya dia mengatakan kekufuran, mengatakan keburukan tentang Rasulullah dan Islam untuk menyelamatkan diri saja sebenarnya, supaya tidak mati seperti kedua orang tuanya. Dan setelah dibebaskan oleh Abu Jahal, kemudian mengadu kepada Rasulullah tentang hal itu karena takut dia telah mengatakan kekufuran. Tapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat bahwasanya apabila seseorang itu terpaksa darurat mengatakan kekufuran tapi sebenarnya hatinya itu tenang dalam keimanan, maka tidak berdosa gitu. Jadi sehingga Ammar setelah itu menjadi lega karena telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ammar bin Yasir yang semangatnya di dalam membangun masjid. Kemudian seluruh sahabat-sahabat semangat dalam bangun masjid. Mulailah berdiri masjid. Kurang lebih 50 meter saat itu panjangnya. 50 meter, ini berapa meter ini Mas? Enggak, panjang sana 10 11 ya, itu 50. Panjang, luar besar ya, besar. Termasuk luar biasa besarnya saat itu. Cuman lebarnya tidak tersebutkan di dalam kitab berapa lebarnya. Ya, Masjid Nabawi pertama. Dan lantainya ya tanah biasa sambil ada pasir-pasirnya begitu. Kemudian ada temboknya, tetapi temboknya tidak terlalu tinggi, hanya di atas kepala begitu, dan itu terbuat dari tanah tadi itu.
lalu atapnya hanya daun-daun kurma yang sangat sederhana sekali. Di samping itu juga Rasulullah SAW membangun bilik-bilik untuk istri beliau yang saat itu awalnya cuma 2 biliknya untuk Aisyah dan satu lagi untuk istri Rasulullah, dan nanti berjalannya waktu bertambah itu bilik-biliknya, jadi mepet dengan masjid. Jadi rumahnya Rasulullah mepet dengan masjid, gandeng dengan masjid. Ketika Rasulullah membuka pintu kamar, maka udah masjid langsung gitu. Langsung kira-kira 5 meter atau 6 meter itu imaman. Jadi dari situ katakan ya, itu buka itu sini imaman. Yang sekarang itu disebut dengan raudhah. Antara rumahnya Rasulullah dengan mimbar itu disebut dengan raudhah. Yang di situ kata Rasulullah, apabila orang berdoa maka doanya pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang punya kesempatan ke Mekah ya, entah itu haji ataupun umrah, gunakan kesempatan itu untuk berdoa di raudhah. Jadi ada bilik-bilik, kamar-kamar kecil, sederhana, subhanallah. Kalau zaman sekarang mungkin ya antum nggak mau tinggal di situ. Orang sangat sederhana sekali, hanya bangunan tanah liat begitu saja. Ini raja loh, katakanlah Rasulullah itu kalau disebut raja beliau, presiden, pemimpin negara yang saat itu sebentar lagi menguasai sampai ke Jazirah Arab seluruhnya, yang saat itu di mana kekuasaan yang paling disegani di dunia itu Persia sama Romawi. Iran Persia itu kalau sekarang, Persia dan Romawi. Kalau dibandingkan dengan kerajaan Romawi, ndak ada apa-apanya. Rumahnya Rasulullah, kerajaannya begitu dahsyat. Tapi Rasulullah dengan sangat kesederhanaannya kayak begitu ya. Itu kata Rasulullah, rumah kayak gitu itu, beliau mengatakan baiti jannati, rumahku surgaku. Loh, surga kayak gitu. Kenapa? Ya karena ketika masuk, wah, ada bidadari. Surga itu kan ada bidadari, ada istri yang ibaratnya bidadari. Jadi kalau antum itu yang bikin seneng dalam rumah itu bukan rumahnya, tapi penghuninya. Kalau penghuninya kayak bidadari ya seneng dalam rumah. Meskipun rumahnya mewah, tapi kalau penghuninya ini setan ya, berwujud manusia, ya bukan surga, ya setan, neraka. Ya rumah itu kayak neraka. Rumah panas. Rasulullah itu orang sempit banget, dan mungkin kalau orang tinggi ya Abu Bakar itu kalau masuk rumah Rasulullah itu agak bungkuk badannya, ya agak membungkukkan badan supaya kepalanya nggak kebentur dengan pintu itu kecil. Yang kalau Rasulullah sholat sujud kadang-kadang kena kakinya Aisyah, karena nggak cukup ya sujud kena kaki ya, biasanya kakinya dipindah dulu lalu sujud, nanti berdiri kakinya balik lagi, ketika sujud mindah kaki lagi. Sholat malam gitu ya, sholat malam sempit, subhanallah. Rasulullah begitu beliau mengatakan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Nah, intinya rumah itu menjadi surga bukan karena bentuknya, bukan karena perabotannya, bukan karena mewahnya, tetapi karena penghuninya. Kalau anak-anaknya adalah anak-anak yang penghuni surga, ya rumahnya jadi seperti surga. Istrinya seperti penghuni surga, ya akan seperti surga. Jadi sudah terbentuk. Kemudian ketika sudah jadi, Rasulullah SAW saat itu belum dibikinkan mimbar, tidak ada mimbarnya. Hanya Rasulullah kalau berkhutbah beliau bersandar di bekas pohon kurma yang udah ditebang.
Jadi ada batang pohon kurma, katakanlah di situ gitu ya, kalau di sini ini, itu ada pohon kurma yang tidak ditebang sampai habis tidak, tapi masih ada batangnya, yang di situ dibuat Rasulullah untuk bersandar ketika berkhutbah, atau agak tinggi dikit, jadi beliau ada pijakannya untuk naik agak di atas gitu. Khutbahnya di situ. Dan ketika kemudian berjalannya waktu, Rasulullah dibikinkan mimbar. Nah, kisah yang terkenal yaitu ketika Rasulullah sudah pakai mimbar yang pertama kali itu, pohon kurmanya tadi itu atau batang kurmanya tadi itu menangis, merintih seperti rintihan onta, dalam riwayat disebut menangis. Jadi ketika Rasulullah khutbah, itu di belakang beliau pohon kurmanya, batang kurma tadi itu mengeluarkan suara seperti orang menangis. Allahu alam, mungkin karena biasanya Rasulullah make dia untuk khutbah itu, terus kemudian dia ditinggalkan, nggak dipakai lagi, tapi menggunakan mimbar sehingga dia menangis. Lalu Rasulullah menghentikan sejenak khutbahnya dan beliau merangkul pohon kurma tadi itu atau batang kurma tadi itu, sehingga dan beliau mengelus-ngelus seperti ngelus anak kecil, gendong anak kecil, atau mendiamkan anak kecil yang nangis gitu ya, dilus-lus gitu, diam seperti diamnya anak kecil yang nangis itu, pohon kurmanya itu. Ini hadis yang sahih yang sangat terkenal. Nah, di antara juga mukjizat ya Rasulullah SAW itu. Ini sehingga kemudian masjid itu sudah jadi dan digunakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat, tidak hanya untuk sholat, tetapi juga untuk penampungan orang-orang muhajirin yang dari Mekah tadi itu yang nggak punya kerjaan. Ya banyak orang mereka memang sebenarnya kaya-kaya di Mekah, tetapi karena hartanya dirampas semuanya sehingga mereka tidak mempunyai apapun ketika di Madinah itu. Tidak mempunyai sesuatu pun, sehingga mereka kerja juga kerja apa, bertani tidak bisa, maka sambil menunggu untuk mendapatkan pekerjaan atau mencari-cari, mereka itu ditampung di masjid. Tampung di masjid, dan orang-orang muslim yang lain, orang-orang Ansor itu memberikan makanan, memberikan sekedarnya untuk menyambung hidup orang-orang muhajirin. Jadi berat ya, hidup di negeri baru, suasana baru, cuaca baru, banyak di antara mereka yang sakit-sakitan karena biasanya Mekah itu panas, tapi ketika di tempat yang dingin seperti Madinah, mereka itu greges gitu ya, butuh untuk adaptasi terlebih dahulu. Sedangkan namanya orang itu kan rindu mesti dengan tanah kelahirannya, separah-parahnya tanah kelahiran mesti orang masih pengen balik, sendak enak-enaknya tanah kelahiran itu mesti orang pengen balik. Palestina ya, Palestina itu bayang kalau kita mungkin suruh tinggal di sana moh tenan, yang nggak mau bener itu, soalnya udah tiap hari nyawa terancam. Tapi mahasiswa Palestina yang misalkan sekolah di Indonesia atau sekolah di luar negeri, padahal mereka bisa tinggal di Indonesia, ini saudara-saudara semua pulang. Kenapa kamu nggak tinggal aja di Indonesia? Lebih aman, lebih tenang, lebih tentram. Ya tidak, mereka tetap keluarga saya di sana, tanah kelahiran saya di sana, ya pulang tetepan. Jadi tidak ingin tinggal atau masih selalu ingat dengan tanah kelahirannya, itu udah biasa. Ya. Antum yang di sini, yang di Makassar, dari Makassar pasti ingat-ingat terus. Ya. Hari raya apalagi, kalau nggak pulang, wah itu panas, pasti pulang. Nah, apalagi yang istrinya nggak ikut. Iya. Nah, istrinya nggak ikut, nambah lagi tapi nggak boleh. Nah ini susah.
Jadi mereka banyak di antara mereka yang ditampung di masjid. Namanya biasa disebut dengan ahlus suffah. Ahlus suffah itu orang-orang yang dari muhajirin yang ditampung di masjid. Mereka itu sering kelaparan, mereka itu sering tidak makan berhari-hari, sehingga banyak di antara mereka yang mengganjal perutnya dengan batu. Diganjal kemudian diikat supaya rasa laparnya itu tidak terasa. Subhanallah, sampai kayak gitu. Dan kalau misalkan jamaah begitu itu seringkali terdengar ada orang jatuh gedubrak gitu, itu orang-orang udah tahu ini mesti ahlu sufah ini yang kelaparan sehingga sampai pingsan ketika sholat itu tidak kuat berdiri. Tidak hanya satu, beberapa kadang-kadang saking lemesnya ya jatuh gitu. Saking lemesnya jatuh, udah lapar, dingin terkadang dan panas juga, sehingga mereka betul-betul sangat memprihatinkan kehidupan awal-awal yang ada di Madinah itu. Nah, Rasulullah itu menggunakan masjid itu untuk tempat tinggal mereka. Di antara ahlu sufah yang awal itu adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu beliau orang-orang yang kelaparan ya, sering kelaparan. Abu Hurairah itu pernah suatu ketika sangat lapar sekali dia, dan beliau itu ingin minta makan, malu, sungkan bahasanya sekarang, langsung minta makan kepada sahabat itu sungkan, malu. Maka dia ketika habis jamaah, dia pura-pura bertanya tentang suatu masalah. Ya mungkin kalau zaman sekarang wajahnya sambil dimelas-melasin gitu ya. Tapi nanya, bukan minta, dengan harapan orang yang ditanya itu menyadari bahwasanya yang nanya ini sedang lapar. Saat itu keluar, ketemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, bertanya tentang suatu masalah. Nggak menyadari Abu Bakar As-Siddiq, dijawab begitu saja. Dijawab, padahal sudah lemes gitu. Ditanya, dijawab. Wah, kok nggak sadar ya Abu Bakar ini. Kemudian Umar datang. Umar, wahai Umar, ada apa? Saya mau bertanya sesuatu. Dijawab juga. Jadi bertanya padahal nggak mengharapkan jawaban gitu. Ada lagi sahabat bertanya, dijawab juga. Rasulullah datang. Rasul, udah ayo ikut aja ke rumah, aku tahu kamu lapar kan gitu. Sebelum sempat nanya udah Rasulullah tahu terlebih dahulu. Rasulullah mengetahui bagaimana wajahnya Abu Hurairah saat itu yang kelaparan. Dan ketika sudah di rumah beliau, Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ada makanan apa wahai Aisyah? Tidak ada apa-apa wahai Rasulullah, adanya cuma semangkok susu saja. Wah, Abu Hurairah, tidak apa-apa sudah, semangkok susu cukup untuk mengenyangkan saya. Tapi kemudian tanpa disangka-sangka oleh Abu Hurairah, kemudian Rasulullah menyuruh Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, panggil itu teman-temanmu ahlu sufah yang ada di masjid. Waduh, kebagian berapa nanti saya ini? Cuman satu mangkok, satu sendok aja dong ini berarti. Kan yang lainnya juga banyak yang kelaparan gitu. Yang kelaparan bukan hanya Abu Hurairah saja, yang di masjid itu juga pada kelaparan. Akhirnya pada bergerombol-gerombol datang ke rumahnya Rasulullah. Nah, disitulah juga ada mukjizat Rasulullah SAW, di mana satu mangkok air susu tadi itu diminum oleh puluhan orang, itu tidak habis-habis. Abu Hurairah terakhir, sahabat yang lain minum dulu. Mungkin ya Abu Hurairah udah khawatir, waduh habis dong ini, saya nggak dapat dong ini, padahal saya ini yang minta tadi ini. Tapi ternyata ketika udah nyampe Abu Hurairah, mangkoknya itu masih penuh, sehingga dia minum dengan sangat puasnya. Ini diantara mukjizat Rasulullah SAW. Nah, ahlu sufah yang tinggal di masjid. Kemudian juga masjid itu digunakan oleh Rasulullah SAW untuk taklim, ya, untuk seperti ini. Udah benar. Jadi taklim itu yang lebih bagus itu di masjid, untuk pengajaran agama. Di mana ada kejadian
tentang hadis Jibril, malaikat Jibril datang berbentuk manusia yang mendatangi Rasul, itu di masjid juga. Sehingga di situ keluar hadis tentang rukun Islam dan rukun iman dan apa itu tanda-tanda kiamat dan juga ihsan, itu di masjid. Jadi taklim Rasulullah itu pusatnya di masjid, digunakan untuk pengajaran. Kemudian juga masjid saat itu digunakan Rasulullah untuk menerima tamu-tamu. Menerima tamu-tamu negara terutama, atau tamu-tamu dari daerah-daerah lain, atau orang ingin untuk mengenal Islam, maka di masjid situlah Rasulullah menerima tamu. Nggak punya kantor Rasulullah ya, nggak ada kantornya, ya udah itu masjid digunakan di situ. Dan juga masjid itu digunakan terkadang nanti untuk menahan tawanan. Jadi tawanan itu ditahan di masjid. Supaya apa? Supaya melihat aktivitas orang muslim. Bagaimana sih aktivitas orang muslim itu sehingga kemudian tertarik hatinya untuk masuk Islam. Dan banyak tawanan-tawanan itu yang masuk Islam setelah ditawan di masjid. Jadi diikat di masjid itu. Suruh melihat bagaimana orang sholat, bagaimana khusyuknya orang sholat, bagaimana persatuannya umat Islam terlihat ketika sedang sholat, bagaimana tunduknya orang makmum dengan imam, imam takbir, makmum tidak mendahului imam. Itu bagi orang-orang non muslim itu hal yang sangat luar biasa. Mungkin kita udah biasa, tapi kok makmum segitu banyaknya kok nggak ada yang mau dului imam gitu. Allahu Akbar duluan gitu. Gitu ya. Atau rukuk duluan. Kok nunggu dulu pemimpin? Bagaimana taatnya ini ya? Taatnya seorang kepada pemimpinnya. Itu seneng orang itu. Ada yang bertanya, Islam itu bagaimana sih? Pada Rasulullah katanya, ya lihat aja itu di masjid itu. Oh itu sholat gitu aja? Iya. Jadi ringan saja sehingga kemudian tertarik dengan Islam. Nah, masjid itu juga digunakan oleh Rasulullah untuk rapat-rapat ya, tidak hanya untuk pengajian, taklim, tetapi juga rapat-rapat yang penting-penting, rapat mempersiapkan peperangan, rapat di dalam menghadapi segala sesuatu. Itu Rasulullah menggunakan masjid. Dan saat itu juga setelah pembangunan itu, jadi Masjid Nabawi itu dibangun pada tahun pertama Hijrah, tahun 1 Hijriyah. 1 Hijriyah. Dan saat itu juga setelah masjid berdiri, lalu orang-orang dan termasuk Rasulullah bertanya-tanya, atau bisa dikatakan bagaimana caranya memanggil orang Islam ini supaya sholat ke masjid. Nah, belum ada azan, belum ada. Bagaimana caranya ini memanggil orang-orang supaya ke masjid ini? Masjidnya sudah ada. Apa teriak-teriak, woi ayo sholat gitu. Ada yang begitu. Kemudian dirapatkan, dimusyawarahkan. Ada yang usul bagaimana kalau dengan asap ya dibakar, enggak tahu apa yang dibakar, pokoknya ada asapnya membumbung tinggi sehingga orang-orang dari jauh kelihatan, oh ini udah waktunya sholat. Ditolak, model kayak gitu itu ditolak. Ada yang usul bagaimana kalau menggunakan lonceng seperti orang Nasrani, deng dong gitu ya, kalau pas waktunya sholat deng dong, waktunya sholat. Ditolak juga. Ini sama dengan orang-orang Nasrani nanti gitu. Rapat yang pertama itu tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan Rasulullah belum mengetahui. Sampai akhirnya ada seorang sahabat yang bernama Zaid bin Rabi' yang bermimpi malamnya itu. Setelah rapat itu malamnya mimpi dia. Mimpi. Di dalam mimpinya dia melihat seseorang yang adzan. Ya dengan lafaz adzan kita itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, itu dua Allahu Akbar 4 kali, kemudian 222.
ya sampai terakhir la ilaha illallah sekali itu. Lafadznya persis seperti itu. Lalu hasil mimpinya tadi itu diutarakan kepada Rasulullah. Kata Rasulullah, itu mimpi yang betul. Dan itulah kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan dengan lafadz yang ada dalam mimpinya sahabat tadi itu setelah melalui persetujuan Rasulullah SAW, dan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti lalu Bilal mengumandangkan azan yang pertama kali. Belum ada menaranya saat itu, hanya Bilal naik ke tempat yang lebih tinggi gitu untuk mengumandangkan azan itu. Ya tentu saja belum ada pengeras suara, ya hanya begini sambil noleh ke kanan, ke tengah, ke kiri itu supaya suaranya bisa didengar oleh orang banyak. Sehingga disyariatkannya azan itu juga pada tahun pertama Hijriyah. Azan itu tadi. Nah, setelah itu jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah membangun masjid ada adzan dan masyarakat sudah mulai terbangun. Di antara cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membangun masyarakat Madinah yang baru seperti yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu mempersaudarakan orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Dipersaudarakan. Karena orang-orang muhajirin, katakanlah ini orang-orang muhajirin, sini orang-orang ansor. Orang-orang muhajirin ini kalau tidak ditolong, kehidupannya akan sangat memprihatinkan sekali. Dan alhamdulillah hebatnya orang ansor, mereka menyediakan seluruhnya, silahkan untuk digunakan, dipakai, bahkan diambil oleh orang-orang muhajirin. Maka Rasulullah saat itu mempersaudarakan kurang lebih 70 lebih para sahabat, dipersaudarakan langsung. Si A sama si A dari muhajirin dengan A dari ansor, B muhajirin, B dengan ansor, dipersaudarakan. Dan di antara kisah yang sangat terkenal yaitu kisahnya Abdurrahman bin Auf yang dipersaudarakan dengan Zaid bin Rabi. Ya, Zaid bin Rabi tadi itu bukan sahabat yang adzan, namanya lain. Yang mimpi adzan tadi itu Zaid bin Rabi ini yang dipersaudarakan dengan Abdurrahman bin Auf. Dipersaudarakan, betul-betul dipersaudarakan. Bahkan di awal-awal itu sampai mewarisi, ya, seperti saudara kandung, mewarisi. Kalau misalkan saudara dari ansor muhajirin ini kemudian salah satunya meninggal, maka orang muhajirin mewarisi hartanya orang ansor. Tapi kemudian itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak boleh waris mewarisi hanya berdasarkan persaudaraan, tidak sedarah itu. Tidak boleh setelah itu. Ini menunjukkan saking dekatnya orang ansor sama muhajirin itu, betul-betul sangat-sangat dekat sekali. Sampai di awal-awal itu ketika habis dipersaudarakan oleh Rasulullah, Abdurrahman bin Auf dengan Zaid bin Rabi tadi itu, Zaid itu mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman bin Auf, saudaraku, saya ini orang terkaya di Madinah, setengahnya mau saya kasihkan ke kamu harta saya. Luar biasa ya. Misalkan ada kita nemu saudara gitu di Banyuwangi, ini saya ini orang terkaya di Banyuwangi, setengahnya mau tak kasihkan ke kamu. Kira-kira kita langsung sujud syukur berapa kali. Jadi bahkan, wahai Abdurrahman, saudaraku, saya punya 2 istri. Kamu pilih yang mana? Nanti saya ceraikan,
setelah selesai iddahnya kamu nikahi dia. Bayangkan, 2 istri bukan yang jelek buat kamu saja, enggak, tapi suruh milih, kamu milih yang mana, begitu. Bayangkan coba, saking eratnya persaudaraan itu. Kamu mau yang mana, saya ceraikan, kalau selesai iddahnya silakan dinikahi, wahai Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf mempunyai izzah. Izzah itu kemuliaan, ya, kemuliaan. Tidak mau minta-minta, tidak mau berhutang jasa, tidak mau berhutang jasa kepada seseorang. Meskipun juga kalau kita diberi oleh seseorang, ya diterima, lebih baik diterima. Artinya pemberian-pemberian yang wajar gitu ya, yang wajar itu diterima. Kata Rasulullah, kalau kamu mau ya dipakai atau dimakan, tapi kalau kamu tidak mau ya sedekahkan saja, kata Rasul begitu, tapi diterima. Tapi ini enggak, artinya di luar kewajaran gitu ya, setengah hartanya diberikan dan sampai istrinya juga mau diberikan. Lalu Abdurrahman bin Auf, semoga Allah merahmati keluargamu dan semoga Allah merahmati hartamu. Terima kasih, saya tidak menerima. Tapi tolong tunjukkan di mana pasar, begitu saja. Karena Abdurrahman bin Auf itu adalah pedagang. Orang-orang Mekah itu pedagang luar biasa. Mereka itu pandai sekali berdagang. Abdurrahman bin Auf terutama, yang ketika sebelum hijrah itu juga termasuk salah satu yang terkaya di Mekah. Terkaya di Mekah, hijrah nggak bawa apa-apa, mulai dari nol lagi ketika di Madinah. Dan tidak perlu waktu lama, beberapa tahun kemudian Abdurrahman bin Auf sudah menjadi salah satu yang terkaya pula di Madinah. Bayangkan, bisnisnya itu cepat, gitu. Pandai di dalam berdagang. Tinggal ditunjukkan pasar, kemudian berdagang dia. Tiap hari pulang pergi ke pasar. Ya awalnya cuma jualan samin. Samin itu minyak. Jualan minyak sederhana, tapi lambat laun menjadi pedagang besar, bahkan menjadi pedagang terbesar bisa dikatakan yang ada di Madinah setelah beberapa tahun. Dan beberapa, ya bisa dikatakan beberapa bulan setelah itu, Abdurrahman bin Auf itu menemui Rasulullah dalam pakai baju baru. Pakai baju baru, bau wanginya itu bau wangi wanita itu. Ya, parfumnya itu parfum wanita itu. Itu menunjukkan kalau Abdurrahman bin Auf itu pengantin baru. Pengantin baru kan gitu ya. Jadi parfumnya istrinya itu nempel di badan suaminya gitu. Nah, makanya antum ini hati-hati ya. Hati-hati, jangan sampai parfum istri antum nempel ya. Ini kok parfum wanita ini baunya ini gitu. Habis ngapain kan begitu. Ya, Abdurrahman bin Auf juga begitu. Dekat-dekat Rasulullah kok ada bau parfum, bau wangi wanita. Abdurrahman bin Auf senyum-senyum. Saya udah habis nikah Rasulullah itu. Saya habis nikah. Ini tidak lama setelah ditawari istri tadi itu. Tidak lama. Dan maharnya pakai apa? Beberapa keping emas. Duh, bayangin. Baru beberapa lama di Madinah udah punya beberapa keping emas. Beberapa dinar. Mahal satu keping emas itu. Kalau itu dinar, itu 2 juta lebih. Beberapa bisa katakanlah 10 jutaan gitu. Itu udah punya dia. Ini menunjukkan tentang bagaimana kehebatannya Abdurrahman bin Auf dalam berdagang. Dalam berdagang sehingga bisa nikah, pakai baju baru itu seneng. Jadi tadi tidak sampai meminta-minta kepada saudaranya yang baru. Nah, dipersaudarakan orang-orang muhajirin dengan orang-orang Ansor oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan juga
Ada kisah lagi yang sangat terkenal, yaitu tentang seorang yang datang dari Mekah, ya termasuk orang muhajirin juga, yang baru datang maksudnya saat itu, jadi telat dia, dalam keadaan yang sangat menyedihkan, lapar, haus. Rasulullah juga kepingin bantu tapi tidak punya makanan, tidak punya sesuatu. Rasulullah pulang dulu. Kamu di masjid dulu, saya pulang dulu. Lalu Rasulullah nanya, apakah ada makanan kepada Aisyah? Ada tamu dari Mekah, ada muhajirin baru dari Mekah yang mau nginep dulu di sini. Tanya Aisyah, tidak ada wahai Rasulullah, adanya cuma air. Jadi tidak pantas untuk menjamu tamu. Lalu Rasulullah menemui sahabat-sahabatnya, adakah di antara kalian yang mau menjamu tamu saya? Oh, ada seorang sahabat Ansor, orang Ansor. Saya wahai Rasulullah, jamu, biar nanti malam nginep di rumah saya. Lalu betulan diajak ke rumahnya. Ketika sudah di rumahnya, ke belakang menemui istrinya. Ada makanan enggak? Duh, enggak ada. Ada, cuman cukup untuk ngasih makan anak kita saja. Ya mungkin kalau kita ya cuman satu porsi. Makanannya cuman satu porsi. Itu ada suami istri sama ada anaknya, ya 4 orang. 4 orang tapi satu porsi. Lalu bagaimana ini? Ya sudah, gini saja. Nanti malam kalau pas waktunya makan, maka matikan lampunya gitu. Jadi ketika waktunya makan, tamunya tadi itu diajak ke ruang makan. Kemudian lalu sudah siap gitu, belum dikeluarkan tapi makanannya. Lalu pura-pura benerin lampu, tapi sebenarnya niup lampu. Mati lampunya. Wah, lampunya mati nih. Udah enggak apa-apa wis, kita makan sambil gelap-gelapan saja. Dikeluarin makanannya, klunding-klunding kan gitu ya. Wah, tamunya seneng. Klunding-klunding. Silahkan ngambil. Tamunya ngambil. Dikasihkan ke tamu. Terus dia sama istrinya tuh pura-pura ngambil, padahal sudah enggak ada. Ya sudah diambil tamunya. Klotek, klunding-klunding. Pura-pura makan dalam kegelapan. Tapi tamunya nggak bisa lihat, orang lampunya mati. Tapi tamunya makan dengan lahapnya, dengan senangnya. Subhanallah, itu loh, menghormati tamu sampai kayak begitu ya. Tamunya itu makan dengan lahapnya. Nah, tuan rumah dengan istrinya, dengan anaknya itu ditidurin terlebih dahulu. Ayo nak, tidur. Makan. Udah, tidur aja dulu. Jadi anaknya disuruh tidur. Ketika anaknya tidur, barulah tamunya diberi makan. Tamunya makan, 2 orang tadi itu tidak makan, anaknya juga tidak makan. Kelaparan sampai subuh, sampai pagi. Tamunya kenyang, tidur dengan nyenyak. Subhanallah. Ketika pagi kemudian menceritakan kepada Rasulullah, katanya Rasulullah, tadi malam Allah tertawa melihat apa yang kalian berdua lakukan terhadap tamu kalian itu. Tahu Allah Subhanahu wa taala, langsung memberitahukan kepada Rasulullah tentang bagaimana penghormatan seorang tuan rumah kepada tamu, atau penghormatan orang Ansor terhadap orang Muhajirin, sampai-sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Hasyr ayat 9, walladzina taba'ud dar, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, walladzina, bukan taba'u ya, walladzina tabawwa'u ad-daro, orang-orang yang pertama kali menempati Madinah, orang-orang Ansor maksudnya. Mereka itu wal iman min qablihim, dan sudah ada iman sebelumnya di dalam hati mereka. Yuhibbuna man hajara
ilaihim, mereka sangat mencintai dengan orang-orang muhajirun, wala yajiduna fi anfusihim wala yajiduna fi sudurihim hajatan, dan mereka tidak mendapati di dalam dada mereka pamrih. Hajah di situ bisa dikatakan pamrih, nolong tanpa pamrih. Ya sudah, nolong ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau yang ngomong itu manusia, orang ini yang ngomong Allah yang paling mengetahui isi hati, ya berarti benar gitu, benar-benar tanpa pamrih, benar-benar ikhlas karena Allah. Mimma utu, ya mereka tidak ada pamrih dari apa yang telah diberikan kepada orang-orang muhajirin itu. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka lebih mementingkan, mengutamakan orang-orang muhajirin daripada mereka sendiri, meskipun mereka sendiri di dalam kesusahan, mereka sendiri memerlukan apa yang diberikan kepada orang muhajirin. Ya, butuh makan, tetapi lebih mendahulukan orang muhajirin daripada dia sendiri. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagaimana kekuatan persaudaraannya orang-orang muhajirin dengan orang-orang ansor. Kemudian di antara cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam membangun masyarakat Muslim yang ada di Madinah, yaitu Rasulullah mengadakan perjanjian yang biasa disebut dengan Piagam Madinah. Ini 3 poin utama, ya: membangun masjid, kemudian mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, dan mengadakan Piagam Madinah. Singkat saja, poin-poin di dalam Piagam Madinah ini berkaitan dengan orang-orang muslim, aturan-aturan itu, aturan-aturan yang menyangkut orang muslim, aturan-aturan yang menyangkut orang-orang Yahudi, dan aturan-aturan secara umum. Itu semuanya sudah tertuliskan. Ini dikatakan oleh para ahli sejarah sebagai piagam pertama yang tertulis yang ada di dunia. Jadi pertama itu Piagam Madinah. Sudah, kalau sekarang itu sudah sangat modern begitu, sudah sangat modern, tertulis poin aturan-aturannya itu secara umum sudah tertulis di situ. Di antaranya yang berkaitan dengan orang muslim, kaum mukminin yang berasal dari kaum Quraisy dan yang dari Madinah, artinya orang muhajirin dan orang ansor yang bergabung dan berjuang bersama, maka mereka itu satu kesatuan. Nah, ini di antaranya. Orang mukmin tidak boleh membiarkan orang lain menanggung beban berat karena memiliki keluarga atau utang di antara mereka, tapi harus membantunya itu. Kemudian yang berkaitan dengan orang-orang musyrik yang masih ada, yang orang belum masuk Islam. Orang musyrik di Madinah tidak boleh melindungi harta atau jiwa kaum kafir Quraisy yang ada di orang-orang yang ada di Mekah. Tidak boleh membantu dengan orang-orang yang ada di Mekah yang masih kafir. Juga tidak boleh menghalangi orang muslim. Ini aturannya jelas. Semuanya bisa dikatakan itu undang-undang gitu, undang-undang Rasulullah untuk Madinah. Dan poin yang berkaitan dengan orang Yahudi, di antaranya yaitu orang Yahudi memikul biaya bersama orang mukmin selama dalam peperangan. Enggak boleh. Jadi ketika ada orang Mekah menyerang Madinah, itu bukan menyerang agama, tapi menyerang negara. Dan orang Yahudi yang ada di dalam negara Madinah saat itu harus ikut perang, harus ikut membela Madinah. Ya, sehingga dalam peperangan-peperangan itu banyak orang-orang yang tidak muslim ikut perang. Makanya di antaranya ada orang yang sudah ikut perang, sudah terluka parah, tapi masih musyrik, tidak Islam. Lalu diajak oleh para sahabat-sahabat, eman-eman ya, kasihan sudah seperti ini nanti mati masuk neraka gitu. Kamu sebelum mati bagaimana kalau masuk Islam terlebih dahulu gitu. Akhirnya mau masuk Islam. Sebelum meninggal itu dia membaca syahadat.
setelah baca syahadat beberapa saat kemudian mati dia. Ya. Lalu kata Rasulullah, uruslah jenazah saudaramu itu, saudara. Kalau dikatakan saudara Rasulullah, berarti ya sudah Islam, sudah mukmin. Langsung masuk surga itu, enak. Karena nggak ada dosanya, orang baru syahadat langsung mati. Gitu. Jadi itu diantaranya orang-orang yang ikut perang tanpa membela agama, tapi membela negaranya, yaitu Madinah. Dan orang-orang Yahudi itu diharapkan begitu. Orang Yahudi mereka tetap harus bantu orang Islam, tidak boleh bantu orang-orang yang ada di Mekah. Tapi biasa orang Yahudi itu nanti akan banyak mereka menelisihi janjinya. Mereka mengkhianati poin-poin yang ada di dalam piagam Madinah. Ini piagam Madinah ini udah disepakati juga oleh orang Yahudi, disepakati oleh orang musyrik, disepakati oleh semua, disepakati oleh penduduk Madinah. Itu disepakati menjadi aturan bersama. Maka barang siapa yang melanggar, ya dia berarti melawan semuanya penduduk Madinah. Tidak hanya melawan Rasulullah saja. Nah, ini diantara usaha Rasulullah di dalam membangun masyarakat yang baru. Silahkan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas apa yang telah disampaikan oleh Pak Ustadz mengenai Sirah Nabawiyah ini, bab tentang membangun masyarakat baru. Selanjutnya saya sampaikan kepada teman-teman, barangkali ada yang mau bertanya. Untuk pertanyaan pertama dari saya sendiri Pak Ustadz. Yang saya tanyakan adalah dari satu poin tadi yang saya ambil mengenai hal-hal yang dilakukan Nabi Muhammad dalam upaya membangun masyarakat baru, salah satunya membuat sebuah perjanjian atau undang-undang tadi Pak Ustadz. Hal-hal apa lagi yang menjadi dasar dari Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat yang baru di Madinah Pak Ustadz? Itu dari saya Pak Ustadz. Sebentar, saya balas WA dulu ya, penting soalnya. Mohon maaf, tolong diulangi lagi. Jadi gini Pak Ustadz, jadi hal dasar yang saya dengar tadi, satu, untuk Nabi Muhammad memulai membangun masyarakat baru adalah membuat undang-undang atau apa tadi itu? Piagam. Ya, piagam. Apa hal-hal lain lagi ya Pak Ustadz yang menjadi dasar dari Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat baru? Apakah cuman itu saja atau hal-hal lain? Mohon saya dibantu penjelasan tambahannya selain itu tadi Pak Ustadz. Ya. Jadi selain tiga hal tadi itu, maka secara yang umum ya Rasulullah SAW di dalam membangun masyarakat yang baru, beliau memberikan pengarahan-pengarahan tentang masalah-masalah agama. Ya, kalau masalah akidah itu sudah banyak diberikan di Mekah. Mulai saat ada di Madinah, mulai ada turun wahyu-wahyu atau aturan-aturan tentang fikih, tata cara sholat, tata cara wudhu, tata cara zakat. Kemudian Rasulullah menekankan tentang atau menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk jahiliyah. Di antaranya kebiasaan berhari raya yang banyak sekali pada zaman jahiliyah itu. Awal-awal Rasulullah di Madinah itu masih diselenggarakan itu hari raya atau perayaan-perayaan orang-orang jahiliyah itu. Maka Rasulullah mengatakan kita hanya punya dua perayaan, Idul Fitri sama Idul Adha saja gitu. Kemudian juga Rasulullah menekankan tentang keharmonisan rumah tangga. Ya, beliau berdakwah juga, jadi tidak berhenti dakwahnya. Terus kemudian Rasulullah menjaga jalur-jalur, menjaga Madinah itu adalah jalur perdagangan dari Mekah, mesti dilewati.
Rasulullah menjaga itu. Nanti Rasulullah akan mengirimkan banyak pasukan kecil-kecil, pasukan kecil yang disebut dengan Sariyah, karena tidak dipimpin oleh Rasulullah. Kalau dipimpin sama Rasul namanya ghazwah. Pasukan-pasukan kecil ini 10 orang, 15 orang untuk memantau daerah pesisir, daerah pantai, daerah sana, itu terus dipantau karena Rasulullah menyadari ini orang-orang Mekah ini sudah mereka tidak rela kita hidup nyaman di sini, itu tidak rela, dan orang-orang Mekah sudah panas itu. Bahkan mereka nanti itu menyurati Abdullah bin Ubay bin Salul, menyurati orang-orang musyrik Mekah itu menyurati. Abdullah bin Ubay bin Salul itu pemimpin Madinah yang masih musyrik, munafik nanti jadinya. Nyurati. Pokoknya kita nggak terima, intinya begitu. Itu keluarkan dari Madinah atau kita sendiri akan nyerang sana. Diancam begitu. Tapi Abdullah bin Salul malah dukung orang-orang Mekah ya. Ya, serang aja nanti. Nah, maka Rasulullah itu menjaga terus jalur-jalur perdagangan itu. Itu diantara hal-hal lainnya yang sifatnya lebih kecil daripada 3 hal tadi itu. Tapi 3 hal tadi itulah yang paling membuat pondasi dasar pembangunan sebuah masyarakat. Hendaknya kita meniru itu. Intinya pertama masjid dulu. Masjid ibadahnya ini harus betul-betul dijadikan sebagai pusat kegiatan. Monggo yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya dalam kisah batang pohon kurma yang menangis kepada Rasulullah yang berdasarkan hadis sahih tersebut. Jadi apakah sebenarnya sesuatu yang mati atau benda mati seperti halnya batang pohon kurma tadi bisa menjadi sesuatu yang hidup atau nyata secara logika, atau kisah tadi hanya menjadi sebuah filosofi yang bertujuan agar kita tidak mudah melupakan sejarah atau melupakan sesuatu yang dulunya sudah bersama kita berjuang untuk memperoleh tujuan atau keberhasilan, atau ada unsur lain yang mengacu kepada sisi metafisika yang esensinya hanya bisa dilihat oleh orang-orang terpilih atau tertentu saja, sehingga orang-orang yang kadarnya biasa atau normal tidak dapat melihatnya. Sekian, terima kasih. Ya, itu nulis sendiri ya tulisannya ya. Wah, alhamdulillah. Iya. Ya. Jadi ini tidak metafisika, tidak metamorfosis atau meta apapun, beneran. Jadi beneran. Terus bagaimana pohon kok bisa mengeluarkan suara? Wallahu alam, kita beriman begitu saja. Di dalam riwayat yang lain, ketika nanti terjadi perang besar antara orang Muslim dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Yahudi itu kalah, mereka lari berhamburan, mereka sembunyi di balik batu, sembunyi di balik pohon. Kemudian pohonnya dan batunya bisa berkata, "Ya Abdullah, hadza Yahudiyun khalfi faktulhu." Wahai hamba Allah, ini di belakang saya ada orang Yahudi, maka bunuhlah. Loh, pohonnya bisa ngomong. Illa syajaratul gharqat, kecuali pohon gharqat yang tidak bisa ngomong. Nah, kemudian juga kulit kita itu nanti akan ngomong ketika di akhirat, sampai mulut memang buat ngomong, mulutnya itu protes sama kulit, lima syahidtum alaina, kenapa kamu bersaksi sama kita gitu. Jadi engkel-engkelan, bahasa Indonesianya apa itu? Berdebat ya, berdebat sama kulitnya sendiri gitu. Kenapa kamu kok ini malah mengatakan saya begitu itu ya, itu kulit di dalam akhirat sana. Jadi bicara itu tidak mesti pakai mulut. Maka bagaimana kok nggak masuk akal? Wah, ada begitu banyak hal di dalam agama ini yang tidak masuk akal. Kita beriman begitu saja, sedangkan hadisnya ini hadis yang sahih. Hadisnya tidak diperselisihkan tentang kedhaifannya, tapi hadis yang sahih. Jadi cukup begitu saja iman meskipun tidak masuk akal. Yang lainnya,
Satu pertanyaan lagi, soalnya udah hampir 4:30 ini. Udah di WA. Ya. Ayo, Fadol. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya izin bertanya mengenai asal mula adzan tadi, Ustadz. Iya. Tadi kan Pak Ustadz bilang adzan itu dari mimpinya sahabat Nabi. Iya. Yang diutarakan ke Kanjeng Nabi, lalu bilang oke, lakukan sama seperti mimpimu. Seperti itu kan tadi ya? Iya. Ya kan Ustadz? Allahu Akbar 4 kali seperti itu kan. Pertanyaannya, apakah di mimpi itu juga as-sholatu khairum minan naum itu disebutkan? Ya. Itu soalnya kan satu mimpi itu kan berlaku di maghrib tanpa subuh kan Ustaz. Khusus di subuh itu apakah itu boleh tidak disebutkan pada saat adzan? Ya. As-sholatu khairum minan nas. Seperti itu. Terima kasih. Cukup ya. Jadi ketika sahabat tadi itu mengutarakan mimpinya kepada Rasulullah, kemudian disetujui oleh Rasulullah, kemudian setelah itu Bilal adzan. Ketika Umar mendengar adzannya Bilal, Umar kemudian mengatakan kepada Rasulullah, saya juga mimpi wahai Rasulullah, persis sama isinya dengan mimpinya sahabat tadi yang dikumandangkan oleh Bilal itu. Jadi Umar juga mimpi sebenarnya, cuman Umar telat ngomongnya, kedahuluan sahabat yang selain Umar tadi itu. Ya, jadi ada dua. Kemudian apakah sudah ada as-sholatu khairum minan naum? Belum ada. Jadi yang pertama kali Bilal itu adzannya subuh, kemudian Bilal itu adanya, kemudian Bilal itu adanya kan 2 kali ya. Adzan jam 3 sama adzan sebelum subuh. Itu biasanya yang kalau sebelum subuh itu Abdullah bin Umi Maktum, orang yang tua yang buta. Jadi Bilal itu adzan awal. Antum kenal nggak adzan awal? Kenal ya? Tahu ya? Pernah dengar ya? Adzan yang pertama jam 3-an gitu. Jam 3. Itu bukan adzan subuh ya. Itu bukan adzan subuh. Antum jangan sholat subuh itu. Belum. Nanti. Nah, memang sejak dulu sudah ada. Nah, apakah sholatu khairum minan naum itu harus wajib? Tidak, ya, tidak wajib. Tetapi letaknya di mana di situ? Jadi para sahabat itu, para ulama itu tidak mewajibkan sholatu khairum minan naum, hanya sunnah saja. Tapi letaknya di mana? Apakah di subuh atau di awal? Itu juga perbedaan pendapat khilafiyah dalam masalah fikih. Nanti tanya sama Ustadz Iqbal. Itu ada yang mengatakan itu awal, ada yang mengatakan itu kedua. Itu silahkan saja yang mana itu. Ada masjid yang awal, ada masjid yang kedua juga ada. Gitu. Intinya nggak usah berpolemik dalam masalah itu. Cukup nggih? Semoga bermanfaat dalam kita bisa mengambil hikmah dari apa yang kita pelajari pada sore hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.